agar jangan ada orang-orang yang dengan arogannya ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Karena kita ini sekarang dihadapkan dengan kesombongan itu. Ada orang yang atas nama nasab tapi sombong. Sabda Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Enggak boleh atas nama nasab kita merasa nasab kita lebih tinggi, orang lain yang nasabnya bukan nasab seperti kita rendahkan. Enggak boleh yang sedemikian rupa. Itu namanya feodalisme. Sebetulnya geger begini enggak akan terjadi kalau bukan karena ada oknum yang sombong, yang merasa dengan nasabnya bisa merendahkan orang lain. Satu ya. Yang kedua, pelajaran buat kita, membanggakan nasab adalah budaya jahiliyah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang masih membanggakan nasab, berarti dia masih bersifat jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azzumaha abaiha. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan atas kalian semua tradisi bangsa jahiliyah yang membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Jagat Indonesia sedang heboh tentang masalah habaib, ya Bu. Panggilan Habib itu bukan panggilan untuk keturunan Nabi. Paham nggak kira-kira? Panggilan Habib itu kalau di Yaman adalah panggilan untuk ulama. Habib itu Bu, kalau kata Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri, fa'il dan maf'ul sekaligus. Dia mencintai dan dicintai. Jadi yang jenenge Habib itu orang yang menyintai. Kayak sahabat Abu Bakar ini, Habib menyintai ila kulli sholihin. Beliau menyintai kulli sholihin dan kullu sholihin menyintai beliau. Karena fa'il wal maf'ul. Karena dia menebar cinta, akhirnya dia dicintai oleh segenap umat. Itu memanggilnya Habib. Kalau di Indonesia itu, kalau panggilan buat ulama itu apa? Kiai, ajengan, Jawa Barat itu kan, tuan guru. Kalau orang Aceh itu apa? Tengku, ya Bu ya. Tengku, Melayu kan tengku kan. Kemudian yang berikutnya, kalau orang Minang apa? Hah? Buya, bukan buaya. Buya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Kiai, ajengan, tengku, buya, tuan guru gitu ya. Itu apa namanya? Cara memuliakan ulama. Nah sama di Yaman juga begitu. Kalau manggil ulama itu Habib, karena dia menebar cinta dan kasih sayang. Ada ulama kelas internasional namanya Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, karena menebar cinta seluruh dunia internasional. Umat beragama lain saja cinta, bukan cuma umat Islam, maka dipanggil Habib. Jadi bukan panggilan buat keturunan Nabi. Jangan salah ya, bukan panggilan buat keturunan Nabi. Nah, panggilan buat keturunan Nabi itu yang dicontohkan oleh Nabi, Sayyid dan Syarif. Jadi Sayyid atau Syarif manggilnya, Syarifah kalau perempuan. Nah sekarang begini, muncul fenomena di Indonesia ini, banyak orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi, banyak yang mengaku dzurriyyat Nabi, tapi sikapnya arogan. Kemudian Allah utus ulama. Ini pilihan Allah. Kiai Haji
Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menemukan bukti berdasarkan penelitian kitab nasab, ternyata kaum habaib di Indonesia ini terputus sanad nasabnya. Jadi tidak tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lakukan itu karena beliau sangat cinta dengan Islam, sangat cinta dengan Nabi, sangat cinta dengan ahlul bait Nabi, sangat cinta dengan zuriat Nabi, agar jangan ada orang-orang yang dengan arogannya ngaku anak cucu Nabi tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Betul nggak kira-kira? Karena kita ini sekarang dihadapkan dengan kesombongan itu. Ada orang yang atas nama nasab tapi sombong. Kalau kata Nabi apa? Sabda Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi menurut saya orang yang menolak kebenaran penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Iman, itu kesombongan. Karena itu ilmiah dan tidak ada satupun yang bisa membantah penelitian beliau. Kalau nasab itu terputus, nggak ada satu. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan sesama umat manusia. Nggak boleh atas nama nasab kita merasa nasab kita lebih tinggi, orang lain yang nasabnya bukan nasab seperti kita rendahkan. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Itu namanya feodalisme. Apa bedanya dengan penjajah Belanda kan? Apa bedanya dengan penjajah Jepang? Ini bukan lagi zamannya. Kalau kita baca di buku sejarah yang zaman penjajah itu, ada warga negara kelas 1, ada warga negara kelas 2, ada warga negara kelas 3. Warga negara kelas 1 itu siapa? Belanda, Eropa. Warga negara kelas 2 itu siapa? Arab, Cina, India. Nah, Indonesia warga negara kelas 3. Itu zaman penjajahan, itu feodalisme. Makanya orang ngegalarin orang Indonesia itu apa? Inlander. Kita ini warga negara kelas 3. Makanya dulu kita melawan, kita nggak mau dijajah, kita nggak mau direndahkan. Nyawa taruhannya kita semua melawan. Tidak boleh kemudian ada orang yang merendahkan sesama manusia dengan alasan apapun. Karena begini, membanggakan nasab itu budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah itu. Karena begini saya melihat ya Bu, ada bocil, oh sombongnya. Mengapa dia sombong banget? Karena dia merasa cucu Nabi, keturunan Nabi. Kita ini di bawah dia. Saya pernah ceramah pengajian akbar yang diundang tuh saya. Ada bocil ini nggak mau nyalamin orang. Ya masih anak-anak, orang lain lah yang diminta nyalamin dia. Saya sengaja nggak mau salaman sama dia, biarin aja. Bocil ini kata saya, mau kamu anak malaikat lo bocil, nggak boleh. Kalau saya ujuk-ujuk sungkem sama dia, saya ngajarin nggak benar. Oh yang macam kita Bu, saya ini mau kayak mana? Walaupun ada santri sebagainya ya Bu, di pondok dicium-cium tangan oleh santri, tapi kalau balik dusun Bu, ketemu uak, ibu, mamang, kakak, walaupun alif bengkok aja nggak ngerti katakanlah. Kerjanya ke kebun, dekil, kebakar matahari, ngaji nggak bisa. Saya tetap harus cium tangan. Karena ngapa? Lebih tua dari saya. Nggak mentang-mentang udah jadi ustadz begitu balik dusun, orang suruh cium tangan semua. Oi, lah lain parman mah ini. Lah sombong nian dia. Nggak sesuai dengan adab kita. Lalu saya tanya, itu siapa sih orang itu? Kata saya, orang-orang tua disuruh salam sama dia. Oh itu Habib Ustadz. Nah inilah yang merusak citra. Enggak boleh kayak gitu modelnya. Minta dimuliakan orang lain itu enggak boleh. Ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, memaki-maki, ngomongin Presiden Jokodok kan gitu ya. Saya sempat bertanya, emang keturunan Nabi kayak gitu tah? Saya sempat bertanya begitu kan. Ada yang ngomongin Presiden banci sampai sedemikian rupa, lakunya itu loh Bu, kakinya dicium. Enggak, ibu-ibu sebagai sesama muslim itu seneng nggak sih yang kayak gitu tuh? Nggak seneng kan?
Kok orang kok diperlakukan secara berlebihan, kaki dicium. Dia ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi. Nah, nurani kita berontak. Ada apa ini semua? Ada apa? Nah, ternyata benar ya Bu, pewaris para Nabi itu ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Pewaris para Nabi itu ulama. Maka Allah mengutus ulama untuk memberikan pencerahan, yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terbukti ya, mereka mengaku nenek moyangnya itu Imam Ubaidillah. Ternyata di kitab pohon nasab As-Sajaratul Mubarakah tidak ada Imam Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Sekarang mereka panik bukan main. Sebetulnya mungkin tidak akan ada pembongkaran sedemikian rupa. Mungkin Allah nggak akan ngebongkar perbuatan mereka kalau mereka akhlaknya bagus. Betul nggak kira-kira? Wih, saya ini termasuk jadi korban loh Bu. Mungkin ibu-ibu lihat ada grup-grup WhatsApp si Supak pembenci Ahlul Bait. Si Supak, saya ini dipanggil bukan lagi Ustadz Suparman, si Supak. Tahu kan Bu? Tahu Bu, beberapa pengajian membatalkan saya, memberhentikan saya ngisi pengajian. Tuduhannya apa? Karena Suparman membenci Ahlul Bait. Padahal saya nggak pernah membenci Ahlul Bait Nabi. Tapi itu fitnah yang mereka sebar. Mereka nggak mau dikritik. Begitu mereka dikritik, mereka ngamuk-ngamuk. Disebarkan framing negatif. Si Supak benci Ahlul Bait. Si Supak benci keturunan Nabi. Nggak pernah saya benci Ahlul Bait. Cuman begini saya luruskan juga. Ngaku Ahlul Bait saja sudah bohong. Nggak boleh kita ngaku Ahlul Bait. Zaman sekarang nggak ada Ahlul Bait. Yang ada itu zuriat, keturunan. Beda. Ahlul Bait itu Bu, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan istri-istri Nabi itu Ahlul Bait namanya. Habis itu nggak ada lagi Ahlul Bait. Ada Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Keluarganya Abbas, keluarganya Ja'far, keluarganya Ali, keluarganya Hamzah. Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Nah, setelah itu yang ada zuriat. Kalau zuriat ada kaidahnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yang namanya dzurriyyat, kalau ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan leluhurnya, wajib ngikut akhlak leluhurnya. Kalau akhlaknya, imannya, ibadahnya tidak nyontoh leluhurnya, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan leluhurnya. Itu maksudnya. Ada kaidahnya. Anak kiai kalau kelakuannya nggak kayak bapaknya, nggak bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana bapaknya. Betul nggak kira-kira? Itu maksudnya. Ini penting untuk saya kasih wawasan. Karena walaupun kita jangan underestimate ya Bu, Habib-habib yang soleh juga masih banyak. Habib Lutfi kan soleh kan? Saya kalau ketemu Habib Lutfi Bu, tangan tak cium, dadanya saya cium. Karena mengapa? Beliau ulama yang ngayon. Apalagi saya kalau ketemu cucu Nabi beneran nih, Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan, cucu Nabi yang memang sudah terbukti. DNA-nya memang DNA Nabi ya Bu. Tinggalnya memang di Mekah. Saya kalau sudah ketemu Sayyid Ahmad tak cium. Jadi minta tolong tak cium dadanya, seakan-akan begini Bu, ingin nyambung ke hatinya. Lalu saya ucapkan, ya Rasulullah, saya nggak bisa bertemu denganmu, tapi saya bertemu dengan orang yang mengalir darahnya adalah darahmu. Ya, kalau anak cucu Nabi benernya ya begitu Bu, soleh, dipeluknya kita didoakan, bukan yang memaki-maki. Jadi begitu ya. Ini penting penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu penelitian yang ilmiah berdasarkan kitab-kitab mazhab. Dan kata beliau, buktikan secara ilmiah yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi saya begini, sebetulnya geger begini nggak akan terjadi kalau bukan karena ada oknum yang sombong, yang merasa dengan nasabnya bisa merendahkan orang lain. Satu ya. Yang kedua, pelajaran buat kita, ternyata pewaris para nabi bukan nasab, tapi pewaris para nabi itu adalah ulama.
agama diwariskan kepada ulama, bukan kepada nasab. Tak ulang ya, agama diwariskan kepada ulama, bukan pada nasab. Makanya annal ulama'a warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Saya ingin tegaskan bahwasanya membanggakan nasab adalah budaya jahiliyah. Jadi kalau ada di zaman sekarang orang masih membangga-banggakan nasab, berarti dia masih bersifat jahiliyah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azzumaha abaiha. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan atas kalian semua tradisi bangsa jahiliyah yang membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Ini Nabi sabdakan ini dalam peristiwa Futuh Mekah, ketika Nabi hendak tawaf dengan kudanya, dengan untanya. Saking banyaknya manusia, kendaraannya nggak bisa masuk. Lalu Nabi turun dari kendaraannya, lalu sahabat yang lain menambatkannya, dipinggirkan. Kan ada orang ya bu, ngaku keturunan Nabi, mobilnya nggak bisa masuk pas pengajian, ngamuk-ngamuk. Nabi untanya nggak bisa dibawa, tambatkan. Lalu Nabi bersabda, budaya jahiliyah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa budaya jahiliyah? Orang yang membangga-banggakan nasab leluhur orang tuanya. Kita sama di hadapan Allah. Lalu Nabi menegaskan yang membedakan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kita semua bertambah takwa. Allahumma amin.